Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai sebuah seri renungan dengan topik bertumbuh secara rohani. Dan pada bagian pertama ini, kita akan melihat bahwa Allah mengasihi saudara. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 dituliskan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kita percaya kepada Kristus, maka seharusnya tujuan utama hidup kita adalah menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin sehat secara rohani, yaitu dengan terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Dalam suratnya yang kedua, Rasul Petrus menulis di dalam pasal 3 ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Adalah kehendak Allah untuk kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Pertumbuhan ini adalah pertumbuhan secara rohani yang sangat kita butuhkan. Dan bukti nyata bahwa seseorang itu sehat secara rohani adalah memiliki keserupaan dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, studi psikologis menunjukkan bahwa salah satu kebutuhan terbesar manusia adalah dicintai. Sebagaimana hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan manusia, hal ini juga benar dalam hubungan kita dengan Tuhan yang sangat mendasar dan tidak dapat diragukan lagi. Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita karena Ia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Di sini yang saya maksudkan adalah lebih dari sekedar penampilan fisik, karena manusia itu diciptakan seperti Tuhan dalam beberapa cara, yaitu dalam kesamaan moral, kesamaan sosial, dan kesamaan dalam hal kekekalan. Hal ini juga berarti bahwa manusia pertama atau Adam diciptakan dengan kesadaran akan benar dan salah. Adam diciptakan dengan keinginan untuk persekutuan. Lebih dari itu, manusia diciptakan untuk hidup selama Tuhan itu ada, yaitu selama-lamanya. Adam dan Hawa diciptakan sebagai manusia yang baik, dengan kapasitas atau kesanggupan untuk dapat menikmati kasih Allah, untuk dapat menikmati penerimaan Allah dan pemeliharaan Allah, dan tentunya kesanggupan untuk memahami bahwa dirinya sangat penting. Kapasitas yang indah ini dialami dalam persekutuan mereka dengan Allah saat Allah hidup bersama-sama dengan manusia di Taman Eden yang indah itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia telah diizinkan membangun karakternya dengan diberikan hak untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Namun sayangnya, Adam dan Hawa telah membuat pilihan buruk saat mereka berdosa melawan Sang Pencipta yang akibatnya telah memisahkan umat manusia dari Allah. Sejak saat itu, setiap orang yang lahir di dunia telah terpisah dari Allah dengan dosa yang diterimanya dari Adam. Saat seseorang menjadi cukup dewasa untuk membuat sebuah pilihan, biasanya
manusia memilih untuk melawan kehendak Allah dan hidup dalam jalannya sendiri, hidup menurut keinginan dan tingkah lakunya sendiri. Sama seperti pohon apel adalah pohon apel, terlepas dari apakah kita melihat ada apel pada pohon itu atau tidak. Setiap orang adalah orang berdosa, terlepas dari kehalusan lahiriahnya atau budayanya atau perilakunya. Kita semua hidup sebagai pendosa. Kita tidak peka terhadap Tuhan dan tidak menerima kasih-Nya. Kita tidak mengalami penerimaan, pemeliharaan, dan tidak memiliki tujuan dalam hidup ini. Meskipun demikian, Allah masih mengasihi ciptaannya dan tidak pernah menjadi frustasi karena dosa manusia. Pasti ada konflik antara kasih Allah yang menginginkan Dia dapat bersekutu dengan kita, baik sekarang dan dalam kekekalan, dan kekudusannya yang tidak dapat menerima dosa kita tanpa menuntut hukuman untuk dosa itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dalam kasih-Nya menyelesaikan masalah dosa manusia dengan mengutus anaknya ke dunia untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, pribadi kedua dari Trinitas, menjadi manusia dan secara sukarela mengambil tanggung jawab atas dosa-dosa kita pada dirinya sendiri. Ia mati sebagai pengganti kita di salib, sehingga tanpa syarat kita dapat diterima Allah. Kristus bangkit pada hari ketiga dengan misi penyelamatan yang telah selesai. Dia telah membayar dosa-dosa kita. Dan sekarang Allah menawarkan kepada kita kehidupan kekal, pengampunan atas dosa-dosa, penerimaan tanpa syarat, dan rumah di surga. Semuanya itu disediakan sebagai pemberian gratis bagi setiap orang yang mau menerima keselamatan dari Allah dengan iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan adalah pemberian gratis bagi kita. Karena Tuhan Yesus telah membayar harganya. Adalah salah untuk mempercayai bahwa kita harus berusaha mendapatkan kasih Allah dan penerimaannya dengan pekerjaan baik kita, melalui resolusi hidup, atau upacara-upacara keagamaan. Iman adalah jalan satu-satunya yang akan menghubungkan kita dengan karya keselamatan Kristus di atas kayu salib. Iman kita harus didasarkan hanya pada pribadi dan karya Kristus. Kita harus mempercayai Kristus saja sebagai juru selamat pribadi dan menerimanya dalam kehidupan kita. Nah, sekarang, apakah saudara sungguh-sungguh telah meletakkan iman kepada Kristus? Jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai juru selamat saudara, maka saudara dapat memiliki kepastian, pengetahuan bahwa Allah mengasihi saudara dengan kasih yang tidak kita dapatkan dengan usaha kita. Dan karena itu, kita tidak akan pernah kehilangan kasih-Nya. Dia telah menjadikan kita anak-anak-Nya untuk selama-lamanya. Allah menerima saudara dan saya di dalam Kristus yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Ini adalah penerimaan tanpa syarat. Allah telah mentransfer kesalahan saudara dan saya dan penghukuman saudara dan saya kepada salib Kristus yang telah menyelesaikan dosa sekali untuk selama-lamanya. Allah tidak akan lagi mengingat dosa kita. Dosa yang akan mengganggu perjalanan kita kepada kekekalan. Dia telah datang dalam kehidupan kita dan ingin membangun kehidupan kita agar menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sangat mengasihi kita. Allah mengasihi saudara dan saya. Sebagaimana Ia telah mengasihi anaknya Yesus Kristus. Dan Allah memandang kita sebagai harta kesayangannya dan sangat berharga baginya. Itu sebabnya, mari kita bertumbuh dalam iman. Kita menunjukkan tanda-tanda, bukti-bukti keserupaan dengan Kristus. Sebab Dia telah mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar. Memberikan anaknya sendiri untuk memikul dosa-dosa kita. Supaya dengan demikian
oleh iman kita diselamatkan dan dijadikan anak-anaknya yang kekasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.